ini saya akan mereview salah satu buku karya Prof. Masdar Hilmi yang berjudul Jalan Demokrasi Kita. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Buku ini menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, rendahnya kesadaran politik masyarakat, dan praktik politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, demokrasi menjamin kebebasan dan partisipasi rakyat. Demokrasi tidak hanya berarti mengikuti pemilu, tetapi juga menghargai perbedaan pendapat, berpartisipasi aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, budaya politik yang kurang kritis, serta praktik politik yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada kemampuan. Oleh karena itu, demokrasi perlu dijaga oleh seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif dan pengawasan terhadap pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan negara perlu didukung oleh para ahli kebijakan yang dibuat lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun masih memiliki kekurangan, demokrasi tetap menjadi sistem yang penting karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menyampaikan aspirasinya demi tercapainya kehidupan berbangsa yang lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giska. Di sini saya dari kelompok 6. Kami akan mereview buku yang berjudul tentang Jalan Demokrasi Kita. Di sini saya mendapat bagian 2. Pada subbab ini membahas keterbelahan politik pasca pemilu yang menyebabkan elit politik yang lebih fokus pada perebutan kekuasaan daripada menyesuaikan masalah rakyat. Persaingan politik seharusnya terjadi pada tingkat gagasan, bukan karena tingkat konflik. Pentingnya penggunaan akal sehat dalam pemerintahan. Penulis mencontohkan kepemimpinan Tri Risma Harini yang berhasil membangun Surabaya dengan mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Pentingnya menjaga lingkungan hidup. Penulis juga berpendapat bahwa banyak bencana alam yang di Indonesia ini terjadi akibat keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alamnya. Penulis membahas bahwa hukum seharusnya melindungi kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya menjadi alat bagi kelompok tertentu. Demokrasi yang baik membutuhkan penegakan hukum yang adil, tidak memihak, dan bebas dari kepentingan politik. Menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada individu tertentu, tetapi harus didukung oleh sistem dan lembaga yang kuat juga. Korupsi tidak hanya disebabkan oleh moral individu, tetapi juga oleh sistem yang memberi peluang terjadinya korupsi. Bahwa pejabat publik harus dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan loyalitas kepada negara, bukan berdasarkan kepentingan politik. Gunaan kekuasaan dan lemahnya etika politik dapat merusak demokrasi kita dari dalam. Sebagai kesimpulan, dari buku ini mengajarkan pentingnya etika politik, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta kepemimpinan yang harus mengutamakan kepentingan rakyat secara luas dan kepentingan lingkungan Indonesia demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik. Sekian dari review saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Medina Zaira Putri Surya. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview buku Jalannya Demokrasi Kita pada bagian 5, yaitu Islam Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam dan Demokratisasi. Secara umum, bagian ini menjelaskan bahwa Islam Indonesia memiliki karakter yang khas, yaitu moderat, toleran, damai, dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Penulis menekankan bahwa Islam Indonesia tidak boleh dianggap lebih rendah dibandingkan Islam di wilayah lain, karena memiliki sejarah dan kontribusi yang besar dalam perkembangan Islam dunia. Salah satu gagasan penting dalam bagian ini adalah bahwa Islam di Indonesia berkembang melalui pendekatan budaya yang dilakukan oleh Wali Songo.
Melalui cara tersebut, Islam dapat diterima masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Dari proses inilah lahir Islam Indonesia yang mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya Nusantara. Bagian ini juga menjelaskan peran penting organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam menjaga moderatisme, toleransi, serta memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebagai kesimpulan pada bagian ini memberikan pemahaman bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan. Islam Indonesia menjadi contoh keberagaman yang moderat, toleran, dan mampu mendukung kehidupan demokratis dalam masyarakat yang menyebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clarissa Devina Nugro Putri. Saya dari kelompok 6 kewirausahaan yang 4, yaitu tentang agama, ritual, dan kesalehan publik. Menjelaskan bahwa tidak hanya berkaitan dengan ibadah pribadi, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku sosial dan kehidupan masyarakat. Kesalahan secara tidak cukup hanya ditunjukkan melalui ritual keagamaan, tetapi juga melalui sikap yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan umum. Nilai-nilai agama seharusnya menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan mengambilan kebijakan. Namun seringkali terjadi kesenjangan antara tingginya aktivitas keagamaan dengan rendahnya etika sosial di masyarakat. Ini juga mengkritik kecenderungan masyarakat yang selalu menggunakan jabatan atau tokoh publik sehingga pengambilan penilaian yang objektif. Bagian akhir puasa dijelaskan bukan hanya sebagai ritual menahan lapar dan haus, tetapi sebagai saran membentuk karakter, meningkatnya kepedulian sosial, serta memperbaiki kualitas moral individu dan masyarakat. Baik, demikian yang dapat saya pahami dari bab yang sudah saya ambil, yaitu bagian 4. Terima kasih. Di sini saya Cynthia Izati akan menjelaskan menjelaskan sebuah rangkuman dari bagian 5 buku darinya Profesor Masdar Hilmi, yaitu membahas fenomena radikalisme, terorisme, dan kekerasan atas nama agama yang menjadi tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan radikal dan terorisme tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan perdamaian, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Radikalisme dan terorisme muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan eksklusif, sehingga mendorong sikap intoleran terhadap kelompok lain. Kemudian ada anak muda menjadi kelompok yang rentan terpengaruh paham radikal, di mana terutama karena pencarian identitas, pengaruh media sosial, dan kurangnya literasi agama yang moderat. Dan juga ada demokrasi dan Pancasila, di mana merupakan pondasi penting dalam menjaga keberagaman Indonesia, sehingga segala bentuk kekerasan yang mengancam perutasan bangsa harus ditolak. Dan juga ada agama pada hakikatnya yang mengajarkan nir kekerasan atau anti kekerasan, mana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pesan-pesan perdamaian dalam Haji Wada. Kemudian ada Islam yang memiliki semangat kosmopolitanisme, yaitu keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat. Bahwasannya upaya menghadapi radikalisme dan terorisme itu harus dilakukan melalui penguatan pendidikan moderasi beragama, dan juga penanaman nilai toleransi, penguatan demokrasi, dan juga Pancasila, dan keterlibatan aktif negara yang membuat masyarakat dalam membangun kehidupan yang damai dan juga adil dan juga harmonis di tengah keberagaman tersebut. Sekian, terima kasih.